Tristan Gooijer ungkap alasan tolak jadi WNI. Situasi sulit dijelaskan. Fakta mengejutkan soal Tristan Gooijer, salah satu pemain keturunan Belanda yang menolak menjadi warga negara Indonesia, ada situasi yang sangat sulit untuk bisa dijelaskan. Sayangnya pemain seharga 34 miliar itu mengungkap kesulitan yang dihadapi soal kemungkinan menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Baru-baru ini Gooijer mengungkap fakta cukup mengejutkan perihal dirinya diberi tawaran untuk menjadi WNI dalam pendekatan yang dilakukan PSSI. Menurut pemain yang pernah membela timnas Belanda U19 itu, ada sesuatu yang sulit ia jelaskan dan membuatnya terhalang menjadi WNI. Pemain berposisi bek kanan yang saat ini membela Ajax Amsterdam diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Meski begitu, Gooijer belum tahu situasi pasti mengenai Maluku dan Indonesia. Hal ini ia ungkap dalam wawancara bersama Yusa Nugraha. Pasalnya, Gooijer menyebut jika segala keputusan yang ia ambil harus sesuai dengan persetujuan keluarga. Jika tidak, maka hal itu akan membuat malu keluarganya. Sydney Van Hooijdonk, pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan ingin membela timnas Indonesia, membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Pada usia yang masih muda, Sydney Van Hooijdonk telah membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Ia telah tampil sebanyak 58 kali di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, dengan mencetak 22 gol. Semua gol tersebut dicetak Sydney Van Hooijdonk saat bermain untuk SC Heerenveen. Musim terbaiknya adalah pada musim 2022 di mana ia berhasil mencetak 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Dan karena performa apik Sydney Van Hooijdonk tersebut, ia segera dipanggil kembali oleh klub asalnya, Bologna. Pada musim ini, Sydney Van Hooijdonk telah mencatat 8 penampilan di berbagai kompetisi bersama Bologna dengan 1 gol di koleksinya. Selain itu, Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, menunjukkan bahwa ia bukanlah pesepak bola sembarangan. Namun dari mana asal isu bahwa Sydney Van Hooijdonk akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Kabar tersebut mulai beredar setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamadan mengungkapkan bahwa ada seorang pemain kelas A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Hamdan menyatakan bahwa pemain tersebut bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia. Hamdan Hamadan mengatakan ada seorang pemain kelas A yang bermain di salah satu klub terbaik dunia yang ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Hamdan setelah ada tuduhan bahwa para pemain yang dinaturalisasi timnas Indonesia saat ini kualitasnya biasa-biasa saja dan tidak mungkin membela negaranya. Gerak cepat yang terus dilakukan PSSI seakan memberi gambaran terkini soal nama-nama yang tengah digodok sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Syarat naturalisasi sudah lengkap. Ciro Alves siap debut untuk timnas Indonesia. Di tengah gelombang kebangkitan sepak bola Indonesia, satu nama tengah menjadi sorotan utama, yaitu Ciro Alves, winger lincah milik Persib Bandung yang sedang dalam proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat menguatkan lini serang skuad Garuda yang sedang mempersiapkan diri. Meskipun kelahiran Brazil, namun Ciro Alves telah menetap di Indonesia cukup lama dan telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, Ciro Alves telah menjadi salah satu pemain paling menonjol di Liga Indonesia dengan kontribusi gol yang signifikan bagi Persib Bandung. Hal tersebut menjadikannya sebagai kandidat ideal untuk dapat memperkuat timnas Indonesia yang terus mencari solusi untuk bisa mempertajam daya gedor di lini depan. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia sedang aktif mencari pemain-pemain berkualitas yang dapat dinaturalisasi untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Keputusan untuk menaturalisasi Ciro Alves juga disambut positif oleh banyak pihak dalam dunia sepak bola Indonesia. Salah satu anggota komite eksklusif PSSI, Andri Irawan, menegaskan bahwa proses naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di tingkat internasional. Gaya permainan Ciro Alves yang menggabungkan kemampuan bertahan dan menyerang diharapkan dapat memberikan variasi dan kekuatan tambahan bagi strategi permainan timnas Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa pemain naturalisasi seperti Ragnar Oratmangoen yang saat ini sudah membela timnas Indonesia, namun kontribusi mereka masih belum maksimal sesuai harapan. Ciro Alves diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dengan kemampuan teknisnya yang terbukti efektif di lapangan.
Di sisi lain, Ciro Alves sendiri telah menunjukkan minat yang besar untuk dapat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Proses naturalisasi Ciro Alves masih dalam tahap diskusi dan persetujuan, namun harapannya adalah agar ia bisa segera beraksi bagi Ciro Alves. Bergabung dengan timnas Indonesia bukan hanya tentang representasi dirinya dalam kancah sepak bola internasional, tetapi juga kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi negeri yang telah ia panggil sebagai rumah kedua. Dengan keputusan naturalisasi yang diharapkan segera terrealisasi, Indonesia diharapkan akan mendapatkan tambahan berharga dalam upaya mencapai cita-cita besar di tingkat dunia. Kesempatan ini juga menjadi momentum penting bagi PSSI untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mengembangkan sepak bola Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain berbakat dari luar negeri yang memenuhi syarat untuk mewakili skuad Garuda. Semoga dengan kehadiran Ciro Alves dan pemain-pemain naturalisasi lainnya, timnas Indonesia dapat menjadi semakin kompetitif dan membanggakan di pentas internasional. Pasukan Garuda dituntut untuk bekerja lebih keras lagi. Pasalnya pasukan Garuda harus melewati perjalanan yang semakin terjal. PSSI harus mengambil keputusan cepat dan tepat. Di tengah kecemasan, muncul satu nama pembawa harapan. Ia adalah Tijs Dallinga. Dia adalah striker grade A yang konon bisa segera dinaturalisasi. Lantas, siapa sebenarnya pemain berusia 25 tahun itu? Mampukah ia menjadi jawaban dari krisis striker tajam yang sedang dihadapi timnas Indonesia? Naturalisasi striker baru pun kabarnya akan jadi solusi jitu. Kabarnya ada dua nama yang sedang diusahakan. Menurut Bola.com, Erick Thohir akan segera menyelesaikan naturalisasi tambahan yang berposisi striker untuk timnas Indonesia. Namun muncul rumor di dunia maya jika satu dari dua pemain tersebut adalah Tijs Dallinga. Siapa Tijs Dallinga? Tijs Dallinga adalah penyerang Belanda kelahiran Groningen pada 3 Agustus tahun 2000 lalu. Dengan tinggi 19,10, pemain yang kini memperkuat tim Serie A Bolonya itu dikenal sebagai penyerang tengah yang tangguh dalam duel, baik udara maupun darat. Dallinga melakukan debut profesional pada November 2017. Dallinga pun menjadi bagian dari tim Emmen yang mengamankan satu tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda tahun 2018. Meski begitu, debutnya di Eredivisie baru tercipta pada tahun 2020 bersama Groningen. Tijs Dallinga adalah striker langka di sepak bola modern. Bertipe sebagai nomor 9 klasik, Dallinga dapat diandalkan di kotak penalti karena memiliki penyelesaian yang klinis. Berkat kualitas fisik yang oke dan kemampuan membaca permainan yang jitu, Dallinga mampu mencetak gol di berbagai situasi. Walaupun memiliki postur tinggi, Dallinga bukan striker lambat. Dirinya punya kecepatan dan etos kerja tinggi. Sama halnya dengan Ole Romani, dia adalah striker komplit. Tijs Dallinga adalah striker modern dengan karakteristik klasik. Statistik dan performanya di Liga 1 hingga Serie A menunjukkan bahwa dia bukan untuk pelapis saja. Ia bisa jadi pemain yang diandalkan. Namun, ada pertanyaan baru yang muncul. Apakah Tijs Dallinga memenuhi syarat untuk menjadi pemain timnas Indonesia? Sejauh ini belum ada informasi pasti atau konfirmasi langsung dari pihak Dallinga kalau dirinya punya darah Indonesia. Bahkan, secret agent pemain keturunan yakni Yusa Nugraha belum bisa memastikan itu. Dalam kanal YouTube-nya, Yusa mengkonfirmasi bahwa ia sudah menghubungi pihak Dallinga. Tujuannya untuk melakukan wawancara singkat sama seperti pemain-pemain keturunan lain. Namun, sang pemain tak kunjung memberikan lampu hijau. Namun ada korelasi yang cukup kuat antara striker Bolonya itu dengan Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa keluarga besar Dallinga pernah tinggal di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada era 1950-an. Itu dibuktikan dengan munculnya marga Dallinga di arsip era kolonial. Di situ menjelaskan bahwa ada marga Dallinga yang sempat tinggal dan menetap di Jakarta. Statusnya pun hanya pernah sekali bermain di timnas Belanda senior. Ia tampil di ajang kualifikasi Euro 2024. Namun, karena belum ada konfirmasi apapun tentang garis keturunannya, status Dallinga masih tanda tanya.